Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan presentasi sebagai pengganti dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi. Saya akan mengambil topik yaitu tentang akuntansi persediaan, khususnya tentang bagaimana metode-metode untuk menilai persediaan. Saya Muhammad bin Khaldun Rahmatullah, NIM 2301010101017, program studi S1 Akuntansi, Universitas Cyber Asia. Di dalam akuntansi, penilaian persediaan akhir ada tiga metode. Yang pertama yaitu metode FIFO, first in first out, yang artinya adalah yang masuk pertama akan diproses pertama kali. Kemudian yang kedua adalah metode LIFO, yaitu last in first out, di mana yang terakhir masuk justru akan diproses pertama kali. Kemudian yang ketiga adalah metode biaya rata-rata atau average cost method. Dengan metode FIFO, maka harga pokok barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Kemudian yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit barang yang terakhir kali dibeli. Kemudian dengan metode LIFO, last in first out, harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Kemudian dengan metode biaya rata-rata, maka harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Jika harga pokok yang Jika harga pokok dari barang yang dibeli adalah tetap, sama atau stabil, maka dapat dipastikan bahwa ketiga metode pilihan tersebut masing-masing akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhir yang sama, sehingga pengaruhnya terhadap besarnya harga pokok penjualan, laba kotor, serta laba bersih juga akan sama. Jika harga pokok dari barang yang dibeli fluktuatif berubah, maka masing-masing dari ketiga metode pilihan tersebut umumnya akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor, serta laba bersih yang berbeda. Kemudian akan saya sampaikan contoh perhitungan penilaian persediaan metode perpetual FIFO, LIFO, dan average cost. Misalkan ada eh, daftar sediaan seperti ini, tanggal 1 Maret adalah persediaan awal, kuantitasnya 120, harga perolehannya adalah 200.000. Kemudian ada penjualan pada tanggal 5 Maret sebanyak 84 unit. Kemudian pada tanggal 12 Maret ada pembelian 96 unit seharga 210.000. Kemudian pada tanggal 19 Maret terdapat penjualan sebanyak 48 unit. Kemudian pada tanggal 23 Maret terdapat penjualan sebanyak 24 unit. Tanggal 27 Maret terdapat pembelian sebanyak 60 unit, sebanyak 60 unit dengan harga 220.000 per unit. Kemudian pada tanggal 21 Maret ada pembelian sebanyak 60 unit dengan harga 220.000. Soalnya adalah hitung besar nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan,
dan laba kotor dengan asumsi harga jual per unit adalah 300.000. Pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit. Dengan metode LIFO, maka eh, kejadiannya adalah seperti ini. Pada tanggal 1 Maret terdapat 120 unit, harganya adalah 200.000 sehingga totalnya 24 juta. Sedangkan tanggal 5 Maret eh, terdapat 84 unit penjualan dengan harga 200.000 sehingga totalnya adalah 16,8 juta sehingga saldonya adalah eh, 36 dengan harga 200.000 sehingga totalnya adalah eh, 7,2 juta. Pada tanggal 12 Maret ada pembelian 96 unit dengan harga 210.000 sehingga totalnya adalah 20,16 juta sehingga saldonya adalah eh, sebanyak 36 unit dengan harga 200.000 sehingga totalnya adalah 7,2 juta. Kemudian ada 96 unit yang harganya adalah 210.000 sehingga total saldonya adalah 20,16 juta. Kemudian pada tanggal 19 Maret ada penjualan sebanyak 36 unit dengan harga 200.000 sehingga totalnya adalah 7,2 juta. Kemudian ada 12 unit harga 210.000 sehingga totalnya adalah 2,52 juta sehingga saldo persediaannya adalah 84 dengan harga 210.000 sehingga totalnya adalah 17,64 juta. Sedangkan pada tanggal 23 Maret terdapat penjualan sebanyak 24 unit, harganya 210.000 sehingga totalnya adalah 5,04 juta, sehingga saldo persediaannya adalah 60 unit dengan harga 210.000 dengan harga total adalah 12,6 juta. Pada tanggal 27 Maret terdapat pembelian 60 unit, harganya 220.000 sehingga totalnya adalah 13,2 juta. Sehingga saldo persediaannya adalah 60 unit dengan harga 210.000 sehingga saldonya adalah 12,6 juta. Dan untuk 60 unit seharga 220.000 sehingga totalnya adalah 13,2 juta. Pada tanggal 31 Maret terjadi pembelian 60 unit dengan harga 220.000 sehingga totalnya adalah 13,2 juta. Sehingga saldo persediaannya terdapat 60 unit dengan harga 210.000 sehingga totalnya ada 12,6 juta. Dan eh, 120 unit dengan harga 220.000 sehingga totalnya adalah 26,4 juta. Sehingga besarnya biaya akhir yang akan disajikan dalam neraca per 31 Maret yaitu adalah 60 unit dengan harga 210.000 sehingga totalnya adalah 12.600.000. 120 unit dengan harga 220.000 sehingga totalnya adalah 26.400.000 sehingga totalnya ada 180 unit dengan total eh, harga 39 juta. Sedangkan besarnya penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor yang akan disajikan dalam laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Maret adalah penjualan adalah sebesar 46.800.000. Harga pokok penjualannya adalah
Totalnya 31.560.000 sehingga laba kotornya adalah 15.240.000. Demikianlah contoh dari perhitungan eh, persediaan dengan metode FIFO ya atau first in first out. Demikian presentasi dari saya tentang metode FIFO dalam manajemen persediaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.